Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 140 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u da'awatin la turad. Arba'u da'awatin utawi papat pira-pira donga. Ada 4 doa ya. La turaddu kang ora den tolak apa arba ya. Ada 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah ya. Artinya doa ini akan dikabulkan walaupun kapan waktunya terserah Gusti Allah. Siapa doa yang manjur ini? Yang pertama rupanya dakwatul hajj. Doanya orang yang berhaji hatta yarji'a sehingga bali sopo haj ya. Orang haji itu doanya dikabulkan Allah. Makanya hendaknya dia memperbanyak doa ya, orang yang sedang berhaji. Tahun ini kita tidak tahu apa masih dibuka ya, belum dipastikan ya. Semoga saja sudah bisa haji. Wa da'watul ghazi lan dungane wong kang perang, orang yang pergi perang, hatta yasdura sehingga bali atau sehingga menang sopo al-ghazi ya. Sehingga dia kembali kepada keluarganya. Wa da'watul maridi lan dungane wong kang lorong, orang yang sakit, yang memang betul-betul sakit, bukan yang sakit karpe dewe seperti minum oplosan itu kan ya sakit, tapi kan ya salah dewe ya. Orang sakit memang diberi cobaan oleh Allah. Orang yang sakit itu doanya juga dikabulkan Allah. Hatta ya berdoa sehingga waras sopo mengkuno marid. Wa da'watul akhi lan dungane sedulur li akhihi maring dulure akh. Maksudnya akhi itu fil Islam ya. Jadi mendoakan saudara walaupun tidak saudara kandung ya, tapi saudara seagama. Fi dhahril ghaibi ing dalem jabane tingkah gaib. Maksudnya bi dhahril ghaibi itu dengan tidak diketahui gitu ya. Mendoakan dengan tanpa diketahui. Jadi itu bi dhahril ghaib. Jadi kamu memang tulus mendoakan dia, mendoakan siapa yang kamu cintai ya. Bukan hanya kekasih, teman ya. Kita mendoakan guru. Lah doa fi dhahril ghaib seperti ini, kita doakan orang tua, itu juga mustajabah ya. Wa asra'u haula'id da'wati utawi luwih cepete mengkono-mengkono doa ai ijabatan maksudnya. Doa yang paling cepat diijabai dari 4 jenis doa tadi ya. Karena ada 4 doa yang mustajabah ya. Doa orang haji, doa orang yang perang, doa orang sakit, dan doa orang saudara pada saudara yang lain. Lah yang paling mujarab mana? Dakwatul akhi iku dungane sedulur li akhihi maring dulure akh. Bidharil ghaibi ing dalam jabani tingkah ghaib. Artinya doa yang paling manjur itu mendoakan orang dengan tanpa diketahui ya, bidharil ghaib itu. Jadi makanya kita ini hendaknya saling mendoakan pada guru, pada orang tua, pada teman ya. Kita hendaknya saling mendoakan karena doa yang tidak diketahui itu ya, doa yang tulus dalam kesendirian itu didengar, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Dailami. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisun. Arba'un te perkara papat, ada 4 hal. Iku man te sapane wong iku kana ono sapa man. Oh fihi kunna ono apa arba iku fihi dalman
Kana mongko ana sapa man iku munafikon munafik khalison kang murni ya. Siapa orang mempunyai 4 sifat ini, maka dia murni munafik ya. Walaupun rajin sholat, walaupun mondok ya. Tapi kalau 4 ini ciri-cirinya ada pada dia, maka dia termasuk orang yang munafik. Tapi munafik ini ada 2 ya. Ada nifak fil a'mal ya. Ada nifak fil iman ya. Kalau munafik dalam iman itu kafir ya. Nifak, orang itu pura-pura Islam padahal tidak Islam. Nah itu kan orang kafir. Tapi kalau munafik dalam amal. Jadi ada munafik itu yang bukan munafik dalam akidah ya. Kan ada munafik yang diancam innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya neraka yang paling dalam. Itu apa? Orang yang munafik dalam iman ya. Dia zahirnya mengaku iman tapi batinnya tidak iman. Nah ini yang munafik dalam iman ya. Munafik itu palsu itu loh. Tidak sama itu munafik itu. Munafik itu artinya double wajah ya, itu munafik. Lah yang dimaksud dalam hadis ini munafik dalam amal ya. Apabila orang mempunyai 4 hal ini, maka dia itu dianggap munafik murni. Siapa orang mempunyai 4 sifat ini, maka dia adalah orang munafik, tapi dalam amalnya ya. Wa man kanat fihi khoslatun, wa man desabane wong kanat ono iku fi dalaman apa khoslatun. Pak ngerti satu bentuk ya khoslah minhunna saking mengkuno arba kanat mongko ono fihi iku tetep min dalaman apa khoslatun bagian minan nifak isangking sifat munafik hatta yada'a sehingga ninggal sapa wong ha ing mengkuno khoslah. Jadi Nabi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim tentang bahaya sifat-sifat ini. Ada 4 ya. Ada 4 sifat yang harus kamu catat. Ini adalah indikator munafik. Siapa orang punya 4 sifat ini lengkap, berarti dia munafik murni 100%. Bila orang mempunyai salah satu dari 4 ini, ya berarti dia mempunyai bagian. Kok punya 2, berarti 50% munafik. Apa aja itu? Yang pertama idza hadatsa kadzaba. Idza hadatsa nelikane cerita omong sapa wong kadzaba mongko goro ya. Pertama indikator munafik itu pembohong ya. Orang kalau ngomongnya pelintat-pelintut, nggih ora kepanggih, itu berarti dia punya virus munafik ya. Awas, jaga mulutmu ya. Jaga, jangan sudah mondok masih mulutnya bohong, masih mulutnya selintutan ya, bahaya ini ya. Kamu ini kalau 1 kali saja bohong, orang tidak akan percaya sudah ya. Kepercayaan itu mahal ya. Sekali lancung di ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Karena apa? Kamu dianggap bohong terus, karena kamu sudah biasa bohong ya. Nah, ini bahaya, jangan kamu jadi bohong. Orang itu boleh salah tapi tidak boleh bohong ya. Pemimpin boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau salah itu wajar, manusiawi, orang punya salah. Tapi kalau sudah bohong, itu sudah indikator kejahatan. Makanya jauhi bohong, jangan bohong ya. Orang boleh salah tapi tidak boleh bohong ya. Kalau sudah bohong, itu sudah indikator munafik ya, penyakit ya. Bahaya itu. Jangan bohong. Wa idza wa'ada, yang kedua indikator munafik, wa idza wa'ada nalikane janji sapa wong lek wis janji akhlafa mongko nulayani sapa man. Kalau berjanji enggak ditepati, janji tertib enggak tertib, janji enggak keluar. Nah itu indikator munafik itu ya.
berarti kamu tidak sama antara perbuatanmu dengan komitmennya. Kalau kamu sudah komitmen mau jadi baik, ya sudah lakukan. Kalau kamu sudah komitmen untuk tidak melanggar, jangan melanggar. Kalau kamu sudah berjanji tapi kamu ingkari, kamu khianati, maka berarti kamu punya sifat munafik. Ini bahaya ya. Jadi jangan ada dalam hidup kita ini kemunafikan itu ya. Karena kalau ada, ini membahayakan. Orang munafik itu jelek sekali ya. Satu, jangan bohong. Dua, jangan melanggar janji. Kalau kamu sudah berjanji, sudah komitmen ya. Orang ini dipegang ucapannya. Kalau sapi dipegang talinya ya. Sapi ditaleni. Manusia ditaleni apa? Hah? Manusia yang dipegang ya mulutnya itu. Kalau dia itu ngomong iya, ngomong ora, janji iya tapi tidak, berarti dia itu tidak bisa dipegang ya. Makanya dia bagian dari sifat munafik ya. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Wa idza ahada lan nalikane janji sapa wong, ya ghadara mongko citra sapa wong ya. Jadi dipercaya, berjanji tapi juga tidak ditepati ya. Ini sama wa'ada akhlafa itu janji untuk melakukan sesuatu, wa idza hada ini janji untuk satu komitmen ya. Terus dia tidak melaksanakan atau bisa juga dengan sebut tidak bisa dipercaya itu. Jadi orang itu ada omong tidak bisa dipercaya, bohong. Bisa jadi dia janjinya tidak ditepati atau dia tidak komitmen ya. Tidak komitmen. Tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan gitu. Jadi idza ahada ghadar. Kalau dia membuat satu perjanjian ghadar, maka dia cidra. Artinya dia tidak melaksanakan komitmennya. Nah, ini tanda juga dari sifat munafik ya. Wa idza khasama fajara. Yang ketiga itu kalau idza khasama nalikane para padu kalau sedang bermusuhan fajara mongko lacut sapa wong. Ada orang itu yang emosinya berlebihan maksudnya. Idza fajara khasama. Aidha khosoma fajar. Kalau dia bermusuhan itu ngawur gitu ya. Tidak bisa nahan emosinya sehingga membabi buta ya. Nah, ini termasuk sifat orang munafik. Orang boleh marah ya. Namanya manusia. Pada batas tertentu dia harus marah ya. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Orang itu kalau dipancing emosinya nggak marah itu ya keledai. Keledai kok gak iso ngamuk, dikepui, ditumpaki itu ya marah kan enggak ada otaknya. Ya. Jadi orang yang tidak bisa marah itu keledai. Tapi wamanis tughfir falam yaghfir fahuwa jabbar. Siapa orang dimintai maaf tidak mau memaafkan itu berarti jabbar. Jabbar itu apa? Diktator. Nah, jadi orang itu harus bisa marah tapi juga harus bisa maafkan gitu. Bukan berarti orang itu tidak pernah marah. Bojone dikondol wong guyu, "Ayo gendeng iku." Oh, saya sabar. Lah, ya bukan sabar itu mengong. Jadi orang kok tidak punya emosi sama sekali itu ya tidak punya perasaan. Masa terus bojone digondol wong terus guyu, ya wis gak apa-apa gentenan lah. Itu orang mengong itu ya, orang yang dipancing emosinya tidak marah itu himar. Tapi orang itu kalau dimintai maaf tidak mau memaafkan itu juga jahat ya.
Ada orang salah minta maaf ya sudah harus dimaafkan ya. Jangan kemudian enggak, pokoknya enggak, tidak ada ampun bagimu. Nah itu juga tidak bagus. Ya orang harus bisa marah, tapi juga harus bisa memaafkan ya. Itu imbang ya. Tapi orang itu kalau yang bermusuhan sampai berlebihan, itu tanda munafik. Wis pokoknya petung turun, wah dadi banyu gak kate jupuk, gak kate ngombe, apa menunjukkan kebencian yang berlebihan. Itu tidak boleh ya. Jadi orang itu marah itu wajar lah ya. Sedang-sedang saja ya. Jangan terlalu benci, sedang-sedang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahbib habibaka haunamma. Orang itu kalau cinta ya sedang aja. Jangan terlalu cinta nanti benci. Benci juga begitu. Wa abrid bagridaka haunamma. Benci ya sedang-sedang aja. Jangan terlalu benci, besok jatuh cinta lagi ya, malah repot ya. Sedang aja. Orang itu harus bisa ngontrol emosi. Orang bisa marah, iya. Tidak bisa marah itu juga aneh. Mau kalau kita ini umpamanya ada orang menghina Al-Quran diinjak-injak terus kamu bilang loh bagus ya ketolol kamu. Kok ada masjid dijadikan kandang kuda terus kamu gak apa-apa. Itu kan orang gila itu ya. Jadi kamu juga harus ada marah, ada emosi, ada ghirah ya. Namanya ghirah. Harus ada marah tapi memang untuk kebaikan. Kalau tidak ada ghirah, tidak ada apa itu kecemburuan, itu namanya dayus, germo, jelek itu. Adikmu digondol uang ya pintar kamu kok ada. Si mbokmu digondol bisa dia mesisan lah. Ini germo ini. Ya. Jadi harus ada emosi pada tempatnya, ada memaafkan pada tempatnya. Ya. Harus standar ya. Waras gitu lah ya. Jangan berlebihan, benci setengah mati. Jangan begitu ya. Nifak itu artinya tidak sama dengan kenyataan. Ya kan orang bohong kan tidak sama kenyataan. Janji tidak dipatikan tidak sama dengan kenyataan gitu. Itu namanya nifak ya. Hadis sahih riwayat Syekhan an Ibnu Umar. Arbaun sekarang 4 hal. Arbaun te perkara papat. Iku man te sapane wong iku kana ono. Iku kunna ono sapa arba. Fi dalman haramahu mongko niku ngaling-ngalingi hu ing man sapa Allah taala ala nari ing atase neraka. Ada 4 orang ya yang oleh Allah akan dilindungi dari neraka ya. Jadi 4 kelompok ini mendapatkan asuransi ya, perlindungan, tidak akan dimasukkan neraka. Wa asamahu minasyaiton, dan juga akan dilindungi dari Allah minasyaiton, saking setan ya. Dia ini gak gampang kesetanan. Nah, gak gampang digoda setan maksudnya. Wa asamahu minasyaiton ya. Ada 4 sifat, ada 4 perilaku yang membuat orang ini dilindungi Allah dari neraka dan dijauhkan dari setan. Apa saja itu? Yang pertama, man malaka nafsahu hina yarghab ya. Man rupane wong malaka kang nguasani sapa man nafsahu ing awake man, orang yang bisa mengontrol emosinya ya. Hina yarghabu nalikane demen sapa man, ketika dia senang bisa menahan diri. Wahina yarhabu nalikane sengit sapa man, atau ketika emosi. Jadi orang itu harus bisa nahan diri, senang ya jangan berlebihan, emosi juga jangan berlebihan gitu loh. Maksudnya dia ini bisa punya kekuatan untuk menahan diri ya. Senang ya kok berlebihan, kok seneng baru terus melayu muto. Kayak ini gendeng ini ya. Jadi jangan kalau bahagia terus berlebihan. Duit-duit langsung beli sate,
500 tusuk. Wah, ini berlebihan ya. Beli handphone 5, arloji 5, sepatu 10. Wah, ini jangan berlebihan. Kalaupun seneng jangan berlebihan. Begitu juga kalau marah, jangan berlebihan ya. Marah ya marah. Kalau kamu memang harus marah, marah. Tapi juga jangan berlebihan ya. Jangan semuanya dibanting, TV dibanting, wah ini dibanting, maru gelo ya. Jangan semua emosi berlebihan ya. Jangan kemudian maunya emosi sama istri, wis pokoknya cerai. Besok ketun. Makanya jangan emosi berlebihan. Sedang aja, marah boleh ya, tapi harus terkontrol. Seneng juga begitu, seneng juga boleh ya. Orang bahagia seneng, tapi ya harus terkontrol. Jangan sampai ketawa guling-guling, salto-salto ya, berlebihan. Ya ketawa bolehlah, ya sedang-sedang aja ya, jangan berlebihan. Wahina yastahilan nalikani kepingin sapa wong, harus bisa nahan diri ketika yastahi, ketika menginginkan sesuatu ya. Jangan terus pokoknya harus kena ya. Jangan ya, kalau kamu kepingin ya usaha ya. Jangan pokoknya apapun, nah tidak boleh ya. Ketika dia kepingin, dia harus bisa menahannya. Bagaimana? Kepingin ya pada wajar ya. Wahina ya dhabu lan ing dalam nalikane bendu sapa wong ya. Ketika dia marah juga harus bisa menahan diri ya. Orang ini secara watak ya, secara naluri, kalau kepingin sesuatu dia kan akan berusaha. Nah, berusahanya ini harus terkendali ya. Jangan sampai dengan cara yang haram. Pokoknya kamu ini naksir orang ya dengan cara yang wajar lah. Oh ya, kamu kepingin jadi mantunya Maum, Pak Mar, Mbak Wana ya. Maka kamu ya usaha ya wajar-wajar aja lah. Jangan sampai kamu memaksa, mengancam. Ayo awas, gak mau santet. Nah, jangan begitu ya. Kepingin kita ini ada sesuatu yang mungkin tidak boleh ya. Kamu mungkin kepingin lah melihat artis yang mentor-mentor namanya. Tapi kan ya tidak semua harus keinginanmu itu dituruti. Jadi kamu harus bisa mengendalikan. Oh ini tidak boleh, oh ini boleh gitu. Jadi ada mungkin keinginan kita yang tidak harus dilakukan ya. Oh kamu ingin sesuatu yang bisa jadi itu haram ya, jangan dilakukan ya. Intinya pengendalian diri ya. Jadi orang itu akan jadi baik, dilindungi dari setan kalau dia bisa mengendalikan diri ya. Ketika dia hina yarghabu wa hina yarhabu, ketika dia ingin kan, ketika dia takut ya, tidak suka maksudnya, maka dia juga harus bisa mengendalikan diri ya. Dia bisa menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang nekat gitu loh. Jangan terus kemudian nekat, pokoknya wis ya. Kamu bolehlah kepingin ganti handphone baru ya usaha. Jangan terus nyopet pun, nah jangan ya. Pokoknya tidak boleh, bahasa pokoknya itu tidak boleh. Berarti dia tidak bisa menguasai dirinya ya. Jadi siapa orang bisa menguasai kondisi ini ya? Menguasai ketika marah, ketika senang, ketika ingin, ketika takut ya. Hal-hal yang berlebihan itu dijaga, maka dia dilindungi Allah dari setan. Wa arbaun de perkara papat iku man ta sapane wong iku kunna ana wa arba. Fihi dalaman ada 4 lagi perkara yang siapa orang mempunyai 4 hal ini, nasyarallahu taala alaihi rahmatah. Nasyara mongko bakal gelar sapa Allah taala alihi ing atase wong ar-rahmata ing rahmat. Ada 4 hal yang orang itu kalau mempunyai 4 hal ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat rahmat. Dia akan dapat rahmat. Artinya 4 hal ini yang membuat dia akan diberi rahmat oleh Allah ya. Artinya digelar rahmat itu mendapatkan curahan rahmat dan hatinya menjadi
bahagia ya, di dunia. Wa adkhalahu lan mlebuaken sapa Allahu ingman jannatahu ing swargane Allah. Nah, ini ada 4 resep bahagia dari Allah ya. Siapa orang melakukan 4 hal ini, Allah akan berikan dia rahmat. Kalau diberi rahmat pasti hatinya senang ya, bahagia ya. Ini resep bahagia sebetulnya. 4 hal yang dia akan membuat hatinya senang, dapat rahmat di dunia dan masuk surga di akhirat ya. Ini bahagia yang komplit, dunia dan akhirat. Ada 4 hal, apa itu? Yang pertama, man awa miskinan. Siapa orang yang coba makno hari ini melindungi orang miskin ya. Awa itu ngungsiakan, artinya mencukupi ya. Mencukupi kebutuhan orang miskin ya. Siapa orang yang peduli pada orang miskin ya. Jadi ibadah yang besar itu menolong orang lain ya. Kata Imam Syabdul Qadir Jailani, memberi makan orang miskin itu lebih bagus daripada membangun 1000 masjid ya. Untuk apa kamu bangun masjid megah tapi tetangganya kelaparan? Lebih besar pahalanya kamu beri makan orang miskin itu. Ketika Jalaluddin Ar-Rumi ditanya musik apa yang haram, musik yang haram itu suara sendok dan piring yang berdenting di telinga orang miskin. Nah, artinya kamu memamerkan kenyamanan, mangan enak, dangding, tetanggamu kelaparan. Itu musik yang haram. Suara musik yang haram itu yang musiknya piring beradu dengan sendok, artinya kemewahan di tengah kemiskinan ya. Jadi harus ada rasa peduli ya. Ini harus diasah ya. Jangan pernah kehilangan kepekaan untuk berbagi dengan orang-orang miskin ya. Ini yang pertama. Yang kedua, warahimat dhaif. Warahimalan melasi sapa wong adh-dhaifa ing wong kang apes, wong kang orang lemah ya. Baik orang lemah ini secara kenyataan seperti budak kalau pada zaman dahulu, atau secara maknawi ya. Secara maknawi itu ya lemah dengan ekonomi ya, lemah dalam pendidikan, lemah dalam akses ya. Warafa qalan belas sebuang bil mamluki kelawan kawula. Belas kasih pada karyawan kalau hari ini. Kalau dulu budak ya. Jangan memberi pekerjaan yang tidak layak ya. Yang keempat, wa anfaqa 'alal walidain. Hal yang akan membuatmu mendapat rahmat dari Allah adalah menafkahi orang tua ya. Menafkahi orang tua. Artinya jangan sampai kita ini enggak peduli sama orang tua ya. Usahakan ya. Saya ini setiap hari masih berusaha ngirim ibu saya, walaupun dia mungkin sudah punya, tapi ini bentuk kepedulian ya. Harus lakukan itu ya. Berbuat baik pada orang tua itu akan membuat kamu dirahmati Allah. Muliakan orang tuamu seperti raja, maka kamu akan hidup mulia seperti raja ya. Jadi orang-orang yang hidupnya mulia itu orang yang menghormati orang tua. Kamu tidak akan pernah bisa hidup mulia kalau kamu tidak bisa menghormati orang tua. Tidak ada itu, rumusnya tidak ada. Agama apapun ya, agama apapun, semua agama mempercayai berbakti pada orang tua itu adalah kunci hidup bahagia ya. Jadi kamu jangan bertindak nekat ya, atas nama cinta. Walah bohong lah itu ya. Makan itu cinta itu. Nah, jadi kamu harus mengutamakan ridho orang tua ya. Termasuk di sini kalau kamu mampu ya, dan itu kewajiban bagi kita menafkahi orang tua ya. Kalau orang tua itu sudah tidak berdaya, sudah tua, tidak bekerja ya, itu yang harus dilakukan ya, kita yang harus mengambil alih. Dulu kita waktu kecil di nafkahi orang tua. Ketika dia menjadi lemah,
anak yang harus wajib untuk memberi nafkahnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain Kanjeng Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, raghima anfu rajulin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah, ya. Sungguh celaka, betul celaka. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Kanjeng Nabi itu naik mimbar mau khutbah. Terus Nabi langsung mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat bertanya, ada apa Nabi kok tiba-tiba amin? Kata Nabi, malaikat Jibril tadi berdoa, saya aminkan. Apa doanya? 3 hal. Yang pertama adalah malaikat Jibril mendoakan raghima anfurujulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha anhu wa lam yughfar lah. Celaka, semoga celaka. Kerumpung irungnya maksudnya kan celaka. Wong lek ganti irung kan jelek. Wong ganteng kan kalau irungnya bakir ya, irungku ini loh. Orang kan gak hidungi pesek, gak iso diarani ayu, gak iso. Ayu tapi pesek, yo gak ayu, wong pesek. Bagi orang Arab hidung ini vital, maka irung itu tuh. Makanya gelas di Arab ini tidak sama dengan di Indonesia. Di Indonesia kan minum gelas gede karena wongnya pesek. Lagi Arab gelasnya cili-cili karena irungnya mancung, gelasnya gede ketatap. Nah, gelasnya cili-cili ya, gitu. Jika natap irungnya. Doa malaikat Jibril yang pertama, semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan dan Ramadan berlalu sedangkan dia tidak diampuni Allah, ya. Artinya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan itu didoakan celaka, ya. Jangan sia-siakan. Makanya kamu setiap malam saya absen. Sopo sing gak terawih. Nih gak terawih. Ali nih. Oh, kamu Ramadan ini jangan sampai lewat ya. Siapa orang melewatkan Ramadan dan dosanya tidak diampuni Allah, sungguh dia celaka. Jadi Ramadan ini bulan untuk minta ampun ya. Jangan kamu Ramadan malah bikin masalah. Ramadan malah selintutan, Ramadan malah bohong, itu rugi ya, rugi puasanya ya. Orang yang Ramadan tidak berlalu dengan ampunan, sungguh dia rugi ya. Yang kedua, orang itu rugi raghima anfu rajulin adraka abawaihi au ihdahuma au ahadahuma, walam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang mempunyai 2 orang tua atau salah satunya ya, dalam keadaan lemah dan dia tidak berbakti sehingga dia tidak dapat dimasukkan ke surga. Karena pintu surga itu orang tua kita. Kamu kalau durhaka pada orang tuamu, pintu surga tertutup sudah. Walaupun kamu mau ahli sholat, mau ahli apa, tapi kalau orang tuamu tidak ridho, kamu tidak akan masuk surga. Nah, makanya rugi kalau orang punya orang tua dan dia tidak berbakti padanya, maka dia tidak bisa memasukkan orang tuanya, itu tidak akan memasukkan dia ke surga ya. Makanya ini harus ya, mungkin walau tidak saat ini ya, suatu saat ketika orang tuamu sudah tua, sudah tidak berdaya, anaknya harus peduli. Jangan terus anaknya sibuk mengurusi anaknya dewe. Orang tuamu itu kewajibanmu ya, beri dia nafkah, cukupi dia ya. Itu cara kamu mendapat rahmat Gusti Allah. Rawahul Hakim. Arbaun, yang keempat, arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang siapa orang diberi 4 hal itu berarti dia mendapat kebaikan dunia akhiratnya.
Arbaun te perkara pat iku man tesapane wong iku tiaden paringi sapa man huna ing arba, siapa orang diberi 4 hal ini maka faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Berarti dia dapat kebaikan dunia akhirat, kebaikan total. Siapa orang punya 4 hal ini, dia akan mendapatkan kebaikan sempurna dunia dan akhiratnya. Kebaikan ini dari Allah, tapi indikasinya akan jelas ya. Yang pertama, lisanun, rupane lisan, zakirun kang ahli zikir. Lisan yang selalu berzikir, ini yang akan membuat kamu mendapat rahmat Allah. Makanya dilatih ya, dilatih ya. Minimal habis sholat jangan langsung pergi ya. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad ya. Bahasai lisanmu dengan zikir. Orang yang lisannya selalu berzikir, itu berarti tanda dia diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang pertama itu hendak selalu berzikir ya. Yang kedua, wa qalbun syakir, wa qalbun dan hati syakirun kang akeh syukure ya. Hati yang selalu bersyukur. Ini berhubungan dengan ta'abbud ya. Allah mengatakan wala in syakartum la azidannakum. Syukur itu i'tiraf bin ni'mah, mengakui nikmat Allah ya. Wal qiyam bihaqqil khidmah, dan dia melaksanakan kewajiban untuk berkhidmah ya. Makanya syukur itu tidak hanya dengan lisan ya. Satu, syukur itu mengakui, ya Allah ini nikmatmu, sehat ini nikmat, hidup ini nikmat, kesempatan ini nikmat. Kemudian kamu melakukan apa yang sebagai bentuk syukur itu. Kamu sehat ngaji sergap, kamu sehat jamaah, kamu sehat baca Quran ya. Gunakan nikmat Allah itu untuk berbuat baik. Itu namanya bersyukur ya. Kalau cuma lisan aja semua orang bisa ya. Lisan doa alhamdulillah, alhamdulillah, semua orang bisa, tapi implementasinya ya. Sama dengan kamu itu diberi orang, ini saya beri nasi, oh ya matur suwun, terus kok uncal nah. Ya, bersyukur apa nantang gelut ya. Ya makasih ya ini nasi pak, ya makasih, lempar got. Ini bukan bersyukur, ini jadi kampleng ya. Oh, ini syukuri dengan apa? Dengan lakukan kebaikan ya. Yang ketiga, wabadarun alal balai sabir. Nikmat Allah yang ketiga itu wabadanun lan badan alal balai ngasih belai iku sabirun kang sabar, sabirun kang sabar. Sabar sikap tahan uji nih kalau menerima cobaan Allah ya. Ini bagian dari nikmat. Ya seperti hari ini nih, kita ini sabar lockdown. Ya wis kayak pondok gak nian dindi. Aku pirang wulan wis gak nian dindi. Ya lebih baik kita sabar di rumah daripada pergi ke rumah sakit. Ya wis gak apa-apa lah. Biarlah mungkin kita 2 bulan di rumah ya, daripada 2 minggu di rumah sakit. Makanya ya harus sabar. Loh, sikap mental menerima ya, seperti hari ini ada virus, ada wabah, ya sudah kita siap mental menerima, bersedia. Ini adalah sikap yang imun, membuat kita menjadi kuat ya. Memang cobaan itu dari Allah ya. Kalau Allah mencintai hambanya, itu Allah memberi dia cobaan ya. Seperti kemarin ada hadis yang dulu kan, kalau Allah mencintai hambanya, Allah beri dia cobaan supaya Allah mendengarkan rintihannya. Karena Allah suka mendengar doa-doa dan munajatnya, maka dia diberi ujian oleh Allah ya. Artinya cobaan itu jangan membuat kita menjadi lemah ya. Musibah itu adalah cara Allah memanggil kita untuk mendekat kembali pada Allah ya. Ini tanda kebahagiaan. Makanya
sikap mental ya untuk menerima kenyataan ini penting ya, supaya kita tidak gampang stres ya. Sesulit apapun ya serahkan pada Gusti Allah, nggak usah dilaporkan orang lainnya. Hidup sesulit apapun nggak usah dilaporkan orang, karena tidak ada orang yang akan cuma-cuma berimu uang. Ya patulan Gusti Allah. Kekuranganmu, kesulitanmu laporkan pada Allah. Kalau kamu laporkan temanmu belum tentu dia bantu, paling mencibir, alah tiba alah. Bisa jadi kamu cuma ditertawakan, aku lomba aku belum tentu dia kasihan. Malah bisa jadi kamu akan diremehkan, alah tiba. Nah, yang bisa menerima pengaduan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa zaujatun. Nah penting, wa zaujatun lan bojo wadon, pasangan. Nah, kalau bagi wanita ya suami, kalau bagi suami istri. Istri itu yo nikmat. Kalau benar la tubghiduhu la tabghihi kang ora amrih sapa zaujah hi ing mengkonuman haufan korona wedi napa fi nafsiha ing dalam awak dhewe ne mengkono mar'ah. Maksudnya wanita yang istri ya, istri atau pasangan yang tidak berkhianat gitu loh. Jadi yang keempat itu nikmat hidup itu istri yang setia, istri yang bisa dipercaya gitu loh. Makanya penting melihat istri dari bobot-bobot bibitnya. Ojo kok delok bokonge tok ae. Sing kuwat di bokonge jenenge slender. Nah, kuwat di bokonge. Jadi kamu kalau mencari istri lihat akhlaknya, penting ya, akhlak. Apakah dia jujur, apakah dia punya kewarasan ya, pikiran yang normal ya. Yang keempat ini adalah istri yang solihah itulah. Istri yang tidak membuat ketakutan ya. Mestinya bukan khaufan ya itu ya. Yang benar itu khaunan mestinya ya. Itu tulisannya nun apa fa? Ada nun ada fa. Mestinya mungkin itu khaunan. Kalau khaunan itu artinya khianat ya. Istri yang tidak berkhianat ya, itulah. Memang itu ya. Maksud istri yang tidak berselingkuh di belakangmu. Artinya istri yang tidak membuat kamu jadi stres. Nah kalau istri wis walaupun cantik terus ember yang dindi ngondol, nah untuk apa ya? Stres kamu. Jadi istri ini tidak hanya perlu cantik, cantik ya penting. Ya. Bojo elek ya rada susah ya. Tiga orang mall kok kapan pantas mana ya. Makanya ya yang standar lah, minimal standar aja. Yo ojo elek-elek temen. Kon dirasani waduh lu tulon. Mungkin tidak kocan. Jangan sampai ya. Ya walaupun cantik itu relatif ya, cantik itu relatif. Makanya ketika orang bilang cantik itu relatif. Tapi kalau jelek itu absolut. Jelek itu semua orang pasti tahu itu jelek, ya mestilah. Nggak ada orang oh itu rodok jelek dari segi ini enggak ya elek itu absolut kabeh wong elek ya rumah. Tapi cantik itu relatif. Oh cantik dari segi ini ya bisa jadi karena orangnya pendek ya seneng sing pendek, dhuwur seneng sing dhuwur itu cantik itu relatif. Tapi kalau jelek itu absolut. Artinya semua orang tahu. Tetapi yang lebih penting ya cari istri yang tidak berkhianat ya. Itu berbahaya sekali ya. Walaupun kamu punya istri cantik tapi astagfirullah kantil nang dinding bahaya ini ya. Jadi yang keempat itu tanda kebahagiaan itu kalau orang punya istri sholihah. Al-mar'atu sholihah anfa'u minadz-dzahab.
istri solihah itu lebih berguna daripada kekayaan, daripada emas. Kenapa? Fa inna dzahab la yanfa'u illa ba'da dzihab. Karena kekayaan itu tidak bermanfaat kecuali setelah pergi. Kamu punya duit, nah kok kesah kan gak ada guna nih. Baru setelah kamu serahkan orang beli handphone Apple kecokot, nah, larang ya. Dia itu uang itu bermanfaat setelah kamu berikan orang kan. 10 juta tukar handphone, ya kan? Uangmu itu berharga setelah kamu berikan orang. Selama sedikit sakmu kayak apa coba? Enak lah ngerasani duit 10 juta. Kayak enak ketika itu kok no sate ya, diberikan orang dapat sate loh, baru enak ya kan. Enaknya itu setelah apa sih? Beli baju dipakai, nah enak ya. Selama duit itu masih di kesakmu, nggak ada enaknya. Harta kita itu enak setelah dia pergi, setelah diberikan pada orang lain ya. Selama kamu belum beli, ayo kamu lapar, punya duit tapi kamu nggak beli, apa? Kenyang kamu pegang duit? Hah? Bisa? Kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari uangmu sementara uangmu belum kamu serahkan pada orang lain ya. Ini kenapa bedanya istri solihah dengan harta. Istri solihah itu lebih berharga dari harta. Karena hartamu itu ada gunanya ketika telah berpisah dari kamu ya. Kamu lapar, kalau belum kamu belikan uangmu itu untuk beli nasi, kan tidak ada efeknya kepada hidupmu. Lapar kamu, duit 100.000 di kantong, tapi kamu nggak beli, ya lapar. Tapi kalau duit ini kamu berikan dekus, keluarlah belut, mujair, bebek, ya, baru terasa enak. Setelah duitmu diambil dekus, itu loh. Kamu haus, kamu punya duit, nggak enak. Ayo, haus ada duit 10.000 kipas-kipas, nah ya pancet aja gak enak. Tapi kalau 10.000 kamu kasihkan es teler, nah es teler durian, ya seger ya. Hartamu itu ada gunanya setelah kamu serahkan pada orang lain ya. Selama masih bersamamu, hartamu itu tidak ada gunanya ya, nggak terasa nikmatnya ya. Lah beda dengan istri. Istri itu ada gunanya selama dia masih ada di sampingmu. Bojomu ayu tapi nak Hongkong ke apa? Kau nak turu kelom kan gunanya ya kok. Jadi kalau istri itu ada gunanya ketika dia ada di sampingmu, gitulah ya. Jadi kalau istrimu tidak ada di sampingmu, ya podo mbek hayal. Bagaimana ini menikah lewat internet? Boleh. Pokok jima'i ya lewat internet bisa. Apa gunanya? Orang ini bedanya uang dengan istri. Istri itu ada gunanya, ada manfaatnya kalau dia bersamamu. Karena apa? Dia itu akan menyenangkan kalau dia itu kelakuannya baik, sehingga kamu melihat aja senang. Kelakuannya api, mesem, terus ramah, kamu akan senang sehari-hari dilayani. Coba bojomu gualak, mendelik, mencucu, waktu ya ini kan, wis elek, cerewet pisan, buah mari, tukar tambah mek monyet Bagaimana kamu akan tersiksa ya. Kalau kamu punya istri tidak solihah atau pasangan tidak soleh, kamu akan hidup sangat tersiksa karena dia sehari-hari bersamamu ya. Maka dia itu akan mengganggu lagi, sangat mengganggu. Mana ucapannya yang ketus, mana baunya yang kecut, mana penampilannya yang genderuwo ini towo. Kamu akan tersiksa hidupmu ya. Makanya carilah istri yang solihah. Kalau dia berbicara, bicaranya menyenangkanmu. Kalau dia berdandan, dandannya menyenangkanmu.
Itulah, itu kamu akan bahagia di sampingnya ya. Dan bahkan selama-lamanya ya, itu lebih berarti daripada harta. Penting memilih pasangan hidup yang baik itu penting. Ya, dia akan hidup bersamamu setiap saat. Ya, repot, kadung keliru repot, buai kulo angel. Ya apa kadung bojo kadung siapa deh. Dibuai yo karena tempat sampah, diingu iki kok kayak tentenan. Artinya kamu akan menyesal seumur hidupmu ya. Makanya hati-hati ya, pilih pasangan nih hati-hati. Jangan kamu terpesona dengan penampilan di Facebook ya. Itu kan foto efek kamera jahat ya. Kamera 360 atau apa itu kan orang itu bisa kelihatan kinclong. Setelah ketemu, waduh, amit-amit ya. Ini namanya cewek aduh ada. Nah, dari jauh aduh, barang tidak ada. Nah, ini ada tipe cewek aduh ada. Ya. Makanya hati-hati ya. Istri solihah ini penting, itu permata ya. Tapi kalau istrimu itu baik, maka dia akan membantumu dalam kesulitanmu ya. Dalam hidupmu dia akan menjadi teman berpikir ya, teman berdiskusi dan menjaga rahasia ya. Gawat ya kalau istrimu terus ngablak nanti di bujuku anu nih anu bayangkan kamu malu nanti. Hati-hati kan. Milih bojo ngablak nanti di ngurus cerita-cerita. Anu tiba anu gimana ya jatuh nama hamba ini ya. Makanya kamu hati-hati ya. Kalau dia istrimu solihah, dia bisa menjaga hak milikmu juga. Dia tidak boros ya. Termasuk kriteria ini penting ya. Istri tidak boros itu ya. Bahaya. Makanya kalau ada wanita suka ke warung saja dipilih. Itu daringan jebol gitu. Ngerti jaringan ngerti jaringan kan. Itu jaringan jebol. Artinya karena ke duit bojomu senengane online waduh bahaya ini. Gufat gak doyan tempe. Wah ini mangane PT terus iki padha mbek ngingu garangan. Entek PT. Ya apa ya? Jadi kamu harus hati-hati cari istri itu ya. Pokoknya salah satu indikasinya itu carilah istri yang tidak suka ke warung ya. Jadi kalau ada anak itu suka ke warung, suka jajan, itu sudah dipilih Gus. Itu tipe jaringan jebol. Itu kan akeh itu kantong bolong ya. Kalau bisa itu istri yang bisa mencukupkan. Oh pendapatan segini menjadi segini. Dia berusaha hemat, berusaha mencari. Loh ini cocok ini. Tapi lah bojomu wah ini amblas ini ya. Makanya penting ya untuk memilih pasangan yang baik ya. Lah itu ukurannya standarnya itu ya agamanya baik. Dalam arti kelakuannya ya. Agamanya itu maksudnya implementasi agamanya itu loh ya. Bukan sekedar itu mondok 5 tahun. Belum mesti mondok 5 tahun yang ngablak ya ono sing mondok tapi ya kelakuannya panggah delahom ya ono. Jadi yang dimaksud beragama itu dia menjalankan agamanya dengan baik, menutup aurat ya. Tidak suka selfie makanya dia bisa menjaga diri ya. Itu yang penting ya. Terus dia juga harus hemat ya. Sing terakhir suaranya golek sing enak deh. Mau bojomu si ayu suaranya gerok. Monggo Mas ngono dah. Langsung lemes. Suarane kok koyo bledek ngene bahaya. Makanya ya. Jadi menurut saya suaranya juga penting ya. Makanya ya hati-hatilah ya, hati-hati. Ini indikasi orang hidup
bahagia ya. Istri solihah itu penting ya. Jadi 4 hal ya indikasi hidup bahagia dunia akhirat. Yang pertama hati yang bersyukur. Yang kedua apa tadi? Oh, yang pertama lisan yang berzikir. Ya, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua hati yang bersyukur. Yang ketiga badan yang sabar. Yang keempat istri yang tidak berkhianat atau istri yang solihah. Itu saleha. Nah, istri saleha. Saleha itu suka lupa pakai PH. Itu gimana? Solihah. Muka-muka semua diberi pasangan yang soleh dan salihah. Barakatil Fatihah.